Saya banyak sekali baca literatur tentang sejarah Sayyidina Umar. Saya pernah didolani lah sama Habib Soleh Alatas dari Tegal. Ternyata kru dari TV7 atau kru dari Khazanah sering juga minta masukan dari beberapa narasumber untuk memberi penjelasan tentang tarikh sebenarnya, misalnya tentang Umar. Di sini biasanya khas ulama itu dilematis, karena kalau ngasih biasanya pemeran perempuannya benar-benar perempuan. Jadi resikonya kalau cantik itu nanti jadi masalah ikhtilatur rijal wan nisa. Kelebihan kita di kampus, ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal, meskipun nggak bisa baca teksnya, kalau iddatul mutafa'an hazaujuha itu arba'ata asyuri wa asyra. Kalau dia min dawatil hamli wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatuna hamlahun, dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali, karena ternyata yang saya baca, beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail, termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara, dan sebagainya dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis. Kalau dalam bab dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrak billah adalah qatlul mu'min, membunuh orang mukmin. Lalu pertanyaannya adalah, kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim, yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri, duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah, kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitabus siyal, bahwa mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna ahli fahuwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid. Dan dia kalau terpaksa membunuh, tentu ada aturan-aturannya ya, dengan tartib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya damnya itu muhaddar, sehingga dia tidak kena kisos si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Terus cerita kedua, ini kisah nyata. Saya dulu itu dengan Gus Zufur musyawarah Fathul Mu'in macam-macam, pernah digojlok sama bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Zufur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaanku. Napa Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah, akhirnya diganti kulhu, masih subhanallah. Lalu makmum tahu ini nggak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang mau coba Fatihah. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat, hanya subhanallah nggak memahamkan. Dia mau tidak mau harus ngomong kalau masalahnya itu tidak baca Fatihah. Kalam ini termasuk membatalkan apa? Tidak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga tidak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad atainaka sab'am minal mathani yang artinya Fatihah, juga saya yakin imamnya juga gak paham. Jadi ini ada masail-masail fikih yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa istihad, untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya, kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya.
Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu fisama Irobiah. Tapi kata muridnya itu Kiai Kudus, semuanya dua-duanya Kiai Kudus itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya pokoknya mungkin Yai. Orang mungkin terus dia cerita qala Rasulullah begini panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam sampai mendekati fajar. Setelah dekati fajar kata gurunya pokoknya coraku gak mungkin. Terus muridnya bilang, alhamdulillah, ya ampun mboten napa-napa. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim padahal mulai tadi kamu terus bantah saya? Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang Pak Guru bilang qala Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua. Jangan-jangan tafsir guru salah. Makanya saya bantah terus. Jadi itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya ya sudah itu menurut menurut guru. Kalau tapi bilang kalau qala Rasulullah gini-gini bisa saja guru salah dalam menafsirkan qala Rasulullah. Ini penting sekali dalam ulumul Quran. Misalnya begini, saya sering kali digugat oleh para saintis, Pak Bahak, dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim, kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada kata saya. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan Qurannya kata saya. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau terbukti secara sains bahwa nggak ada proses embriologi itu segumpal darah, itu yang salah bukan Qurannya, tapi kita yang mengartikan bahwa alakin itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alakin segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Nah, meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alakin benar-benar maknanya segumpal darah, hanya untuk litahjin atau untuk litakbeh ya, supaya manusia tidak sombong, diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal darah, bukan harus materinya dari segumpal darah tapi sejenis itu ya, untuk supaya manusia tidak sombong. Bisa saja kalau secara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar tadi. Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat karena beliau itu sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengintikan hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Hadza mar'a Allah wa ra'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu wa hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu di atas namakan Allah. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasik, wong keliru kok dikancani gitu. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari, sehingga mungkin orang enggak istilahnya akan menyalahkan lah saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu, misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajarkan kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri madza yuhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu madza yuhtamu bih. Jangan-jangan dia yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu juga nggak pernah tahu madza tuhtam. Apa kamu nanti tuhtam bi husnil khotimah apa suil khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim ya tetap hormat, karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah, kita yang suul khotimah. Sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang, meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam, karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap, itu ada ilmunya. Makanya di kitab
Bidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan kalau kamu melihat orang fasik jangan-jangan yuhtamu bi husnil khotimah, kamu ndak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dilaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksara min la'nil kuffar malah nazala qaulu ta'ala laisa laka minal amri apa syai'un aw yatuba alaihi. Dalam surat Ahzab ketika Allah mensifati orang munafik itu masih ada kata wa yu'adzibal munafiqina insya'a, masih ada kata aw yatuba alaihi. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi tobat. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Syekhina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam nggak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti nggak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kaifa yuflifu qaumun fa'alu bi'aihim hakadha. Zaman itu binabihim hakadha. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujja wajjuh wa kusirat rubaiyatu wa udmiyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau kaifa yuflihu qaumun fa'alu binabihim hakadha. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk Islam. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya nggak akrab lah, tapi kalau Gus Zofur akrab. Tapi saya menghormati, itu pasti ada ilmunya. Saya jaga jarak ya ada ilmunya. Gus Zofur berteman juga ada ilmunya. Mohon ilmu ini diperkuat, karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Saya masih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya, karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mek. Jamiyah anti koler dulu awalnya. Selama-lama digenti Mantap, terus di era putra-putranya digenti Tigrul Ghafilin. Itu kalau jagungan sama bapak itu beliau bilang intinya begini. Iya, nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar. Oleh proses piye, oleh tarbiyah piye kenal era gelem. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di Pondok Hajan sering bilang berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingkana dasarin fajan ibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah niki membina orang fasik. Dan diantara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi ahkam Al-Quran, baik yang fiqhud dakwah maupun fiqhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Semit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz itu, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda, tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi apa kata Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid? Uskut ya jahil. Kamu ustadz bodoh. Terus fa inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Kata Harun Ar-Rasyid, inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun, atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qaulal layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwai saya mau pakai kasar?
Akhirnya si Fasakata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Ulumul Quran tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira litarukabuha wasina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khayl, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markub, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan, dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslahu ala dhuhuri, ya yang penting sumatat guru nikmata rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ya, saya pernah di UII itu pernah disurati sama Majelis Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian terjemahan Kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya, dianggap makili UII. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'ul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma', mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan? Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air, itu baru fatayammamu sha'idan thayyiban. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti ba'da sabqit tolab, setelah mencari. Kalau belum mencari kok mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan intastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didhawuhi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasr. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man shallal bardan dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal jannah. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran, misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Hadis. Itu tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini.
Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum enggak pakai sunnah Rasul. Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Pak, kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka enggak ngikuti sunnah Rasul, mereka enggak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran. Dan saya kebetulan saya hafal. Jadi saya sudah ngikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang kata saya. Kalau motong celana itu gampang kata. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia. Ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayoh bila ada tambahnya itu. itu Lah ini saya tantang ya, supaya ngikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal berapa Gus tadi 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jiddan, jadi dari kitab besar terus diringkas. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena edanya itu malayudroku kullu, layudroku kullu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai deres kulhu itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak-anak itu bisa lanya 2 juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober ngapalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang nggak bisa. Buat duha kadang nggak bisa. Imam Mitraweh kadang nggak bisa dia karena dia besar kober karena ngapalkan Quran itu kan berat. Pernah suatu saat saya itu tahlil jajar santrinya bapak itu. Dia tahlil kulhu. Ojo tahlil kulhu. Iku juz 30, koyo apal 30 aja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 30. Sampai seperti itu. Gayane maca kulhu kayak wis hafal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh enggak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin ya mungkin beda itu. Saya sendiri juga agak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete itu kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, dalam tradisi kami itu. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Saya sering nasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk la nadri ma yuhtamu bihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuhtamu bi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuhtam misalnya bi husnul khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang enggak baik ya. Tapi yang jelas enggak tak saboyong. Karena pondok saya bilang enggak punya adat boyong. Kata bapak, hak kena keramat, santri sing beling dilalah boyong, tapi jogeman boyong gitu. Jadi berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat karena pakai pakai kriteria fikih tadi, pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah, kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya wali songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi aksi reaksi itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubro karangannya Imam Saroni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdholiyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zofur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu.
Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abul Hasan Asyadili mengatakan a'linu bito atikum kama yatadzaharu ghairukum bil ma'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian itu nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadili, kamu kalau taat harus iklan, a'linu bi ta'atikum. Kalau taat harus dipertontonkan. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir. Jadi kita harus baca kitab itu banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas. Misal al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya enggak jelas. Kalau sesuatu itu tidak jelas, kita harus bersikap nggak jelas. Jangan sesuatunya nggak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kolaborakan karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan, karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustadz tadi, ketika dia tegas, dia seakan-akan bawa mandat Tuhan kalau saya harus kulil haqqo walau kana murron misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun ar-Rasyid bahwa Musa yang termasuk afdalul khalqi tentu, termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun, yang jelas toh. Ini pelajaran bagi kita, makanya saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu, mungkin yang saya agak beda. Itu kalau Pak Quraisy Shihab, kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami, karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Terus ini yang terakhir, karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua, itu baru kedua dari Hijriyah, itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan faham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umair. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarul Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi, jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Madinah. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu, karena itu di luar apa? Perjanjian, karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Miqdad bin Aswad, ada yang nulis Miqdad bin Amr, karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Miqdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'adz, tapi yang jelas itu Miqdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriyah. Apa kata Miqdad? La naqulu laka kama qalat Banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita-kita ini pecundang kayak orang Bani Israil. Orang Bani Israil itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super, ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang melawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Nah, itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, ya itu sudah serau usah diaturi. Jadi kadang keyakinan itu ya salah. Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini buatan nyindir fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun itu misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri 100 urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya. Itu tidak nunggu kaya. Kalau adat sana kan tidak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya.
Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Miqdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat Banu Israil. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Tapi silahkan ya Rasulullah, engkau berangkat. Kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya ya, waktu sannu misalnya as-sholat binasatin atau wa yusannu nasatun di sholatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isyak, bronto, mau sholat, mau ketemu Allah, munajat. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu kusal. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti terus orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi Harun Ar-Rasyid, kayak siapa tadi Miqdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa.